Oh, Sunasan, balik lagi sama saya Sengatoro Kuroren. Oke, kali ini kita bakal bahas Tiga Hero episode kelima ya teman-teman. Karena kemarin kita udah bahas first impression 3 episode pertama, habis itu episode keempat. Ini sekarang tinggal episode kelima yang baru aja tayang hari Senin kemarin ya. Jadi untuk episode kali ini itu merupakan sebuah sih namanya, inilah perkembangan yang sangat bagus buat si Sayu teman-teman, karena dia malam itu juga didatengin sama si Goto teman-teman ya. Dan si Goto ini langsung memberikan nasihat buat dia dan juga dorongan lah istilahnya. Intinya orang-orang ini baik-baik banget lah mau membantu si Sayu buat berkembang ya teman-teman. Jadi ya simak aja sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Oke, jadi pada awalnya itu si Yoshida kan ngajak Goto pulang karena si Goto minta ya teman-teman. Habis itu mereka mampir ke sebuah supermarket apa minimarket itu bodoh lah, buat beli beberapa cemilan buat dimakan sama Sayu. Istilahnya kayak beliin oleh-oleh gitulah teman-teman sebelum nyampe ke rumahnya. Dan ya di sini mereka sempat ngomongin tentang keputusan si Yoshida buat mungut si Sayu sih. Dan juga ini si Goto juga ngasih tahu kalau ini si Yoshida tuh hampir melanggar hukum loh tindakan kayak gini, karena kan nggak boleh sebenarnya membuat anak SMA buat tinggal bareng gitu kan, nggak boleh ya kan. Terus sampainya di rumah ya cuman makan-makan aja, ngobrol gitu kan, ngobrol bentar. Terus ya suasananya masih ceria-ceria gitulah. Terus pas si Yoshida mau ke toilet bentar dan si dua cewek ini langsung ngobrol bentar kan. Dan si Goto ini minta buat si Sayu ini sama dia ngobrol berdua aja. Dan akhirnya si Yoshida pas balik disuruh buat beli bahan makanan buat sarapan besok ya kan. Ya hitung-hitung buat inilah, buat sarapan juga kan sekalian. Ini berdua kan mau ngobrol, ada hal penting buat dibicarain. Terusnya akhirnya dia pergi dan di tengah jalan ketemu sama Mishima lagi dong. Jadi ternyata si Mishima ini ngikutin ya teman-teman. Dan sementara itu di rumah itu si Goto tuh nanya-nanya banyak hal tentang Sayu, kenapa dia pergi dari rumah, dan ya seperti itu aja, tentang dia itu kayak gimana orangnya, dari mana, terus kelas berapa, dan lain sebagainya ya kan. Tapi karena ya si Sayu ini masih punya rahasia dan gak bisa ngomong banyak tentang alasan kenapa dia kabur dari rumah, jadi ya udah dibiarin aja, nggak usah ditanya-tanya lagi gitu kan. Terus akhirnya kan si saya juga curhat sendiri ya teman-teman sama si Goto kalau dia tuh sebenarnya kabur dari rumah gara-gara suatu alasan, walaupun dia nggak ngomong sih di sini, tapi yang penting dia cukup tahu kalau ada sesuatu, dia kabur dari rumah. Dan juga ya kayaknya dia punya banyak tekanan kan, seperti yang udah saya bilang kemarin dari spoilernya teman-teman, kalau di rumahnya sendiri tuh dia jadi pelampiasan ibunya karena si bapaknya suka godain dia. Abis itu ya sahabatnya juga bunuh diri di depan matanya dia. Terus saya juga kan ini kabur dari rumah gara-gara itu. Dan dia sering numpang di rumah cowok-cowok kan. Dan ya seperti yang kalian tahu lah, pas dia numpang itu dia nawarin itu ya, udah nggak usah dibahas lagi, ini channel family friendly woi. Tapi suatu saat kalian pasti tahu, dan kalian harus tahu supaya kalian bisa lebih waspada dan lebih mawas diri juga, jaga diri lah istilahnya, jaga supaya nggak gampang tergoda, dan supaya nggak ini juga. Udah lupain apa yang saya bilang, nanti kan pasti ngerti kalau udah cukup umur ya. Terus ya udah, kita balik lagi ke Yoshida, dan dia sama si Mishima kan belanja di toko dekat stasiun ya teman-teman. Terus mereka duduk bentar dan ngomongin tentang ini si Goto teman-teman. Si Mishima ini ngikutin karena dia denger si Goto bisik-bisik sama Yoshida di kantor. Abis itu pas mereka ikutin ya, tiba-tiba aja mereka kan pas pulang ke rumahnya Yoshida bareng, jadi ya dia ikutin aja gitu. Terus ya
karena penasaran diikutin. Dan ini si Mishima ini minta maaf karena udah buntit ya teman-teman. Terus ujung-ujungnya ya ngobrolin tentang keputusannya si Yoshida juga teman-teman, karena dia ngerasa si Yoshida ini orangnya terlalu baik dan gak bisa ninggalin orang kesulitan lah istilahnya. Bahkan di kantornya sendiri kemarin kan dia lebih suka membimbing orang lain daripada ngomel-ngomel gak jelas ya kan. Terus juga ini si Mishima juga sering dibantuin dia. Terus apa lagi ya, ya banyak lah pokoknya kebaikan yang dia lakukan gitu loh. Terus balik lagi ke rumah ya, ini si Mbak Goto ini langsung ngasih si Yoshida lagi, si Sayu ini beberapa tamparan kehidupan ya teman-teman. Jadi dia ngasih tahu faktanya aja kalau cewek SMA tuh gini. Pokoknya kamu tuh selama masih cewek SMA tuh kamu gak bakal bisa ini. Dan ya kamu pokoknya cewek SMA tuh harusnya menikmati masa-masanya gitu loh. Terus kalau pengen dimanja nggak usah sungkan gitu kan, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal seperti itulah intinya. Inti dari perkataan dia itu adalah jangan menyia-nyiakan umurnya dan jangan menyia-nyiakan momen yang disediakan buat dia selama dia masih SMA gitu kan. Jadi dengan dia kabur dari rumah itu sebetulnya dia kayak ngebuang momen-momen indahnya dia di masa SMA itu kan. Ya ini juga gara-gara faktor lingkungan juga sih. Dia kabur dari rumah gara-gara masalah tadi. Terus pas dia kabur dari rumah dia kayak gitu ya. Aduh kacau. Tapi ya saya juga dapat spoiler lagi sih. Ini si Goto ternyata mengalami hal yang sama kayak Sayu, tapi bedanya dia itu dipungut sama om-om yang baik gitu. Karena om-omnya udah punya istri dan ya jadi dia ngapain nyentuh si Goto dong ya kan. Terus pas itu juga dia dirawat, habis itu sampai mentalnya balik, habis itu dia pulang. Jadi si Goto ini otomatis ngerti dong apa yang dialamin sama Sayu. Dan ya dia juga berusaha buat menghibur Sayu dengan pelukan teman-teman. Aduh ini so sweet banget sih, luar biasa sekali. Jadi si Yoshida ini membimbing dengan tanpa banyak alasan, dan juga pokoknya dia nolong aja. Sementara si Goto ini nolong dengan beberapa kenyataan yang dia sampein gitu. Kayak dia bakal ngalamin ini itu, pokoknya dia bakal ngalamin ini itu dan dia harus bagaimana nanggepinnya ya kan. Ya udah gitu aja. Habis itu si Yoshida pulang dan ya pas dia pulang ternyata si Goto sama Sayu udah baik-baikan lagi dan lagi dandan gitu kan. Ini lucu sih. Oh my god. Si Yoshida ini juga orangnya nggak bisa jujur ya. Emang nggak bisa jujur ya kalau soal cewek. Lihat baik-baik di sini. Dia aja muji Sayu aja setengah-setengah teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Terus ya akhirnya si Goto diantar pulang sama Yoshida, dan si Goto ini mengakui kalau si Sayu itu adalah anak yang baik. Sebenarnya anak yang baik, tapi ya keadaan yang memaksa dia melakukan hal-hal seperti ini, termasuk kabur dari rumah ya kan, terus numpang tinggal di rumah cowok-cowok gitu kan. Oh my god. Ya udah lah ya. Dan juga untuk episode selanjutnya ini bakalan sedikit pecah deh pokoknya. Soalnya di akhir episode ini pas di tempatnya Sayu part time itu kita dikasih lihat kalau ternyata mantannya juga kerja di situ. Gak habis pikir, gak habis thinking teman-teman. Oh my god. Ya jadi ya udah lah ya. Ini bakalan pecah kah nantinya? Kita lihat aja besok, minggu depan ya. Sekian dulu buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Bagikan ke teman-teman semua yang suka sama anime dan khususnya nonton anime ini, dan juga nantikan review saya selanjutnya, video saya selanjutnya. Kita ketemu lagi, see you again. Peace out, have a nice day. Smile.